Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan inilah segmen trending topik untuk Anda pemirsa. Kita akan melihat apa informasi yang sedang menjadi pencarian dari publik, terutama di Google Trends yang sudah kami rangkum untuk Anda. Ini yang menjadi topik pada hari ini, pemirsa, adalah terkait dengan sidang Nadiem Makarim yang sempat ditunda ya, karena Nadiem Makarim sempat menjalani perawatan karena sakit. Nah, kita akan melihat pemirsa seperti apa jalannya sidang dalam segmen trending topik Newsline berikut ini. Jadi pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan pada Senin 5 Januari 2026 yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya pemirsa, sidang dakwaan terhadap Nadiem dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook ini 2 kali ditunda karena alasan kesehatan Nadiem yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dan dalam sidang kemarin pemirsa, jaksa mendakwa mantan Mendikbudristek ini melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di Kemendikbudristek. Jaksa juga mengungkap 4 peran Nadiem dalam dakwaan tersebut. Ada apa nih Marcel? Iya, ada beberapa peran pemirsa. Yang pertama, jaksa mendakwa Nadiem telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Hasil dari penghitungan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook, yakni sebesar 1,5 triliun rupiah, serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah. Jaksa mengatakan bahwa perbuatan ini dilakukan Nadiem bersama dengan 3 terdakwa lain, yaitu Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021. Kemudian ada pula nama Mulyad Syah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020. Serta Ibrahim Arif atau Ibam selaku tenaga konsultan. Perbuatan ini juga dilakukan oleh Nadiem bersama dengan mantan staf khususnya yang sampai saat ini masih buron, yaitu Juristan. Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020 hingga 2022 dilakukan oleh Nadiem dan kawan-kawan tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal, terdepan atau di wilayah 3T. Nah, kemudian juga jaksa ini menguraikan kalau Nadiem Makarim berupaya menutupi konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pengadaan laptop Chromebook. Jaksa menyebut konflik kepentingan itu terkait dengan investasi Google ke perusahaan yang didirikan Nadiem, yaitu Gojek dan PT Akap. Jaksa mengatakan Nadiem menggandeng perusahaan besar seperti Google untuk bekerja sama terkait penggunaan Google Maps, Google Cloud, dan Google Workspace yang akan digunakan dalam bisnis Gojek. Dan untuk menutupi adanya konflik kepentingan pada Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, maka Nadiem mengundurkan diri sebagai direksi di PT Gojek Indonesia dan PT Akap. Menurut jaksa, Nadiem menunjuk teman-temannya yakni Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai direksi dan beneficial owner untuk kepentingan Nadiem sebagai saham founder. Jaksa juga menyebut Kemendikbud memutuskan pengadaan laptop Chromebook karena diarahkan langsung oleh Nadiem. Iya, ada peran ketiga pemirsa yang juga disebutkan oleh jaksa dalam dakwaan bahwa Nadiem sebetulnya tahu kekurangan atau keterbatasan dari Chromebook. Jaksa mengungkap bahwa Nadiem tahu ada masalah dengan Chromebook dan setelah mendengar pemaparan terkait keterbatasan laptop Chromebook terkait engineering update yang tetap konsisten, yaitu Chromebook memiliki keterbatasan koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbudristek RI. Nadiem pun menyatakan you must trust the giant terkait dengan Chromebook.
Setelah itu juga pemirsa, jaksa menyebut meski Nadiem mengetahui laptop Chromebook tak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T, jaksa juga mengatakan Nadiem tetap menjalankan pengadaan itu untuk kepentingan bisnis agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT Akap. Jaksa juga mengatakan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di Kemendikbudristek tahun ajaran 2020-2022 telah memperkaya Nadiem sebesar 809 miliar rupiah. Penambahan kekayaan sebesar 809 miliar rupiah itu tercatat dalam LHKPN Nadiem pada tahun 2022 berupa perolehan harta jenis surat berharga. Kita akan simak bagaimana dakwaan dari JPU berikut ini. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan Chrome Device Management atau Chrome Education Upgrade menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia sehingga telah memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Adapun sumber uang PT Akap sebesar total investasi Google ke PT Akap sebesar 786 juta 990.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, perolehan harta jenis surat berharga sebesar 5.590 miliar 317 juta 273.180 perbuatan tersebut. Ya ini timbulnya. Nah, pemirsa, setelah sidang dakwaan, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan tim kuasa hukumnya langsung mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ya, dalam eksepsinya pemirsa, Nadiem menyatakan keberatan atas dakwaan yang menyebut bahwa dirinya menerima aliran dana sebesar 809 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai kekayaan pribadi atas dasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2022. Menurut Nadiem, LHKPN itu mencatat adanya perolehan harta jenis surat berharga sebesar 5,5 triliun rupiah dan dakwaan tersebut tidak cermat karena tidak menjelaskan secara utuh sumber kekayaannya. Nadiem menyatakan informasi tersebut dapat ditelusuri melalui laporan pajak yang telah disampaikan. Dan Nadiem juga menegaskan satu sumber utama harta kekayaannya yakni kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT Akap yang nilainya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga saham Gotoh di pasar modal. Iya, Nadiem juga menjelaskan kalau lonjakan nilai surat berharga dalam LHKPN tahun 2022 ini murni disebabkan oleh melambungnya harga saham Gotoh saat penawaran umum perdana atau IPO yang kala itu berada di kisaran Rp250 hingga Rp300 per saham. Kita akan dengarkan bagaimana statement dari mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk eksepsinya. Semua bukti laporan kekayaan saya, semua bukti PPATK maupun transaksi korporasi menunjukkan saya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari kebijakan maupun pengadaan Chrome OS. Tuduhan penerimaan 809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan hanya dengan meminta dokumentasi dari PT Akap atau Gotoh. Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara dua perusahaan Gojek sebesar 809 M di 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google, tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeser pun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT Akap. 3. Jika dakwaan mengatakan saya diperkaya sebesar 809 M, sangat aneh bahwa total omset Google dari pengadaan ini hanya sekitar 600 miliar. Apakah masuk akal saya mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar dari total pendapatan Google dalam pengadaan Chromebook ini? Apakah ada perusahaan yang memiliki akal sehat mau memberikan balas budi yang lebih dari pendapatan yang diterima?
Nah, pemirsa, setelah sidang, Nadiem Makarim juga menemui awak media dan mengatakan bahwa menurut Nadiem, kasus yang sedang menjeratnya saat ini adalah bentuk kriminalisasi pada kebijakan yang sudah dibuatnya selama 5 tahun menjabat sebagai menteri. Dan kita akan nantikan ya pemirsa seperti apa berjalannya sidang selanjutnya. Karena memang masih ada pemeriksaan saksi dan juga kita masih mendengarkan juga ya Marcel seperti apa dakwaan selanjutnya untuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini. Iya, dan juga terkait dengan jalannya persidangan ya, bahwa di hari Senin kemarin memang diputuskan juga akan menggunakan KUHP yang baru ya per tahun 2026, dan tentu kita akan nantikan bagaimana proses persidangan ini berjalan. Dan lebih lanjut terkait dengan apa sebetulnya yang berada di balik dari kasus ini ya Gemma dan juga pemirsa, kasus dugaan korupsi program digitalisasi yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ini memasuki babak baru. Dalam eksepsi, Nadiem menyebut bahwa nama mantan Presiden Joko Widodo ini kemudian sampai kepada kasus ini. Kita simak selengkapnya informasi berikut ini. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Agenda sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Nadiem Makarim. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 2,18 triliun rupiah. Perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyasyah, Sri Wahyuningsih, dan Juristan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek Republik Indonesia. Di hari yang sama, Nadiem langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan JPU. Nadiem meyakini perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang tengah menjeratnya merupakan tindak kriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskan selama 5 tahun menjadi menteri. Kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Apa tindakan pidananya? Nadiem juga menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dalam eksepsinya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Dalam perkara ini, jaksa juga telah menyeret 3 terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Mulyasyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran, serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 yang juga menjabat sebagai KPA. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, itulah bahasan dalam segmen Trending Topik kali ini, dan jangan kemana-mana karena program Newsline masih akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.